Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bustami Narda. Kita sekarang ini tengah berada pada situasi bangsa kita yang sangat memprihatinkan. Kenapa demikian? Kita wajar kecewa melihat para pejuang demokrasi kita yang turun ke jalan ketika menjatuhkan Orde Baru di tahun 1997 dan 1998 sekarang menjadi pemimpin bangsa ini. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, dan macam-macam. Ketika dulu kita menurunkan Orde Baru, menumbangkan Orde Baru, tagline kita yang paling menggema waktu itu adalah anti KKN, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu alasan kita yang paling urgen dulu menjatuhkan Pak Harto, menjatuhkan rezim Orde Baru, karena kita melihat dia sangat-sangat kronis KKN-nya. Di sana sini terjadi korupsi, di sana sini terjadi kolusi. Teman-teman kroni-kroni bekerja sama meludeskan uang negara, itu kata kita dulu. Di sana sini terjadi nepotisme. Anaknya, istrinya, suaminya, keponakannya, teman-teman sama sekolah dengannya, dan lain sebagainya. Itu sama satu-satu aja menggerogoti negara. Dengan alasan itu dulu rakyat turun ke jalan, mahasiswa turun ke jalan. Tetapi apa yang terjadi sekarang, kita tidak bisa menutup mata. Yang melakukan korupsi, yang ditangkap KPK, baik dari tingkatan menteri, gubernur, bupati, wali kota, rata-rata usianya adalah seusia dari angkatan tahun 97-98 yang turun ke jalan waktu itu. Ini sangat mengecewakan bagi rakyat kita. Yang kita harapkan, yang diharapkan rakyat waktu itu dengan adanya reformasi ini, korupsi akan habis. Dengan adanya reformasi ini, kolusi akan kikis. Dengan adanya reformasi ini, nepotisme akan pergi jauh-jauh dari bumi Indonesia. Tetapi kenyataannya gimana sekarang ini? Kita korupsinya bisa kita lihat sekarang ini. Oh, ada alasan dulu. Kalau dulu kan tidak ada KPK, sekarang kan ada KPK. Nah, tidak ada pun KPK, kalau tidak ada korupsi sekarang tidak akan ditangkap. Siapa yang mau ditangkap? Kalau tidak ada pun KPK dulu itu, kalau tidak korupsi tidak tangkap juga. Sekarang ini walaupun ada KPK, kalau tidak ada korupsi kan ditangkap oleh KPK karena ada korupsi. Jadi jangan katakan sekarang ini tidak ada korupsi tapi ditangkap-tangkap aja KPK. Tidak, karena ada korupsi. Ada juga yang beri alasan banyak dulu korupsi dari sekarang. Kita bukan banyak sedikitnya, tapi kita berharap, rakyat berharap di era reformasi ini tidak ada lagi korupsi. Itu tidak ada lagi. Bukan jumlah dihitung. Kalau 1000 kali setahun korupsi di era reformasi, di era Orde Baru, sekarang 500 nggak apa-apa lah. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Kalau dia waktu Orde Baru KKN-nya 50%, sekarang 75 aja nggak apa-apa. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Harus nggak ada. Sebab yang berjuang dulu itu tuh untuk menghentikan KKN. Bukan untuk mengurangi KKN, tapi menghentikan KKN, mengikis habis KKN waktu itu. Alangkah kecewanya rakyat
melihat Anda yang melakukan korupsi sekarang ini dulu seperti pahlawan. Anda yang melakukan korupsi, nepotisme sekarang ini, yang melakukan kolusi sekarang ini dulu seperti pejuang. Alangkah naifnya kalau Anda sekarang ini melakukan ini. Anda dulu berjuang hanya untuk mengambil jabatan, hanya untuk mengambil kekuasaan, bukan untuk mengikis KKN. Sadarilah itu. Pakailah rasa malu bahwa dulu Anda berkuar-kuar mengatakan bahwa kita harus kikis KKN, kita jatuhkan Orde Baru karena KKN. Kalau Anda sekarang melakukan KKN, tidakkah Anda merasa malu? Jawab saja pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.